Assalamualaikum adik-adik, pada video kali ini kakak mau bahas tentang full 40 soal, bahas tuntas tentang penilaian akhir tahun atau disebut juga ujian kenaikan kelas 8 kurikulum 13. Namun sebelum saya lanjutkan, dukung channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jangan lupa ketik JAWAB. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K, L, dan M. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga KLM adalah, misalkan saya buat segitiga A, B, C, maka A kecil di sini BC ya. Jadi sesuai dengan garis panah ini A kecil, berarti ini B kecil, ke sini ini ngikutin sini. Nah, ini C kecil. Maka dari segitiga ABC diketahui A kuadrat sama dengan Pitagoras ya, B kuadrat ditambah C kuadrat dengan sudut siku-siku di A seperti ini ya. Nah, kalau seperti yang A, berarti ini siku-siku di M ya, di M, berarti ini salah, harusnya adalah M. Sudutnya 90 derajat berarti harusnya M. Nah, karena ini dikurangi berarti sudut siku-sikunya adalah L, berarti ini salah. Berarti ini sudut siku-sikunya K besar ya. Nah, berarti ini salah karena ini L. Nah, kalau ini berarti sudut K, ini benar. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Lanjut soal 2. Perhatikan gambar berikut. Panjang X adalah, jawab, karena ini 90 derajat berarti sisi miringnya adalah yang ini. Saya misalkan adalah A. Berarti A sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti 3 kuadrat ini 9, ini 4 kuadrat 16, sama dengan 9 tambah 16 adalah 25. Berarti akar 25 adalah 5. Berarti nilai ini adalah 5. Nah, untuk mencari X, karena ini 90 derajat berarti sisi miringnya 13. Berarti X sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi, karena sisi miring 5 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169, 5 kuadrat adalah 25. 169 kurangi 25 adalah 144. Akar 144 adalah 12. Jadi nilai X adalah yang A. Seperti itu. Lanjut. Soal 3. Perhatikan gambar berikut. Luas yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, jawab. Ingat triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras salah satunya adalah 3, 4, 5. Ini berarti 3, 5 berarti ini 4. Berarti 4X sama dengan 20. Berarti X sama dengan 20 dibagi 4 yaitu 5. Berarti 3X itu artinya 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi luas segitiga adalah setengah kali alasnya adalah 20, tingginya adalah 15. Berarti ini sama dengan setengah kali 20 kali 15 adalah 150. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Lanjut soal 4. Diketahui panjang sisi siku-siku satu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 4A cm dan 3A cm. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 70, keliling segitiga tersebut adalah, jawab. Ingat triple Pitagoras ya. Berarti yaitu 3, 4, 5. Panjang sisi siku-siku artinya 3A, 4A, 5A. Panjang sisi hipotenusa itu artinya sisi miring, yaitu sisi yang terpanjang. Berarti 5A sama dengan 70. 5A sama dengan 70 artinya A sama dengan 70 dibagi 5, yaitu 14. Nilai A 14 berarti 3A sama dengan 3 kali 14, yaitu 42. 4A berarti 4 dikali 14, yaitu 56. Jadi keliling segitiga sama dengan 42 ditambah 56 ditambah 70 sama dengan 168. Berarti jawabannya adalah yang C. Yang like, yang subscribe, yang komen, yang nonton video ini hingga selesai, saya doain nilainya di atas 90. Amin. Lanjut
Soal 5. Diberikan data berikut. Ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh jawab. Nah, kalau ini dikuadratkan, ini 3 kuadrat 9 ya. Terus 5 kuadrat berarti 25, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 34. Kemudian ini 6 kuadrat berarti yaitu 36. 34 sama 36 lebih besar mana, yaitu 36. Berarti ini disebut segitiga tumpul. Seandainya tandanya seperti ini, maka segitiga lancip. Karena tandanya seperti ini, maka segitiga tumpul. Berarti ini 5, ini dikuadratkan 5 kuadrat yaitu 25, 12 kuadrat ya, dikuadratkan berarti 144. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 169. Kemudian yang ini, yang paling panjang dikuadratkan 13 kuadrat berarti 169 ya. Ini berarti ini sama. Nah, kalau ini sama, ini disebut segitiga siku-siku. Tandanya seperti ini, segitiga siku-siku. Maka jawabannya adalah 3 sama 4. Pasti ini adalah segitiga lancip. Itu jawabannya yang D. Seperti itu. Lanjut soal 6. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi AB pada gambar di atas adalah jawab. Nah, karena panjang AB, ini ada tandanya ini, panjang AB sama dengan panjang BC, terus di sini siku-siku, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Karena ini segitiga siku-siku sama kaki, maka sudut ini adalah sudut C-nya 45, pasti ini sudutnya A 45 derajat. Ingat perbandingan sudut 45 banding 45 banding 90 ya. Berarti ini 1 banding 1 banding akar 2. Ya, karena ini sama, berarti kan 1 banding 1 sama. Perhatikan ini ya, 1 itu ini BC ya. Ini BC, terus ini AB, terus ini AC ya. Akar 2-nya adalah AC. Yang ternyatakan panjang AB ya. Perhatikan AB sama AC. Maka AB sama dengan AC dibagi akar 2. Akar 2 seperti ini. AC-nya adalah 24. Ganti 24. Berarti 24 dibagi akar 2. Sama dengan 24 dibagi akar 2-nya hilang. Berarti menjadi 2. Terus ingat jangan lupa dikalikan akar 2. Berarti sama dengan 24 dibagi 2 adalah 12 akar 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Lanjut. Soal 7. Perhatikan gambar jajar genjang ABCD berikut. Luasnya adalah jawab. Kita buat garis tinggi ke sini yang tegak lurus dengan alasnya. Ini garis tingginya ya. Terus panjang AD sama dengan BC. Yaitu 12. Pasti ini 90 ya, 90, 60 pasti di sini adalah 30 derajat. Perbandingannya 30 banding 60 banding 90 yaitu 1 banding akar 3 banding 2. Ingat perbandingan ini ya. Kalau 30 ke sini ya, 30 berarti saya misalkan ini X, berarti ini X-nya ada di sini. Terus 60 berarti T-nya ini 60 ke sini T, terus 2-nya itu 90 ini ya. Berarti 12. Berarti kita perhatikan yang perbandingan 60 sama 90. Berarti T sama dengan 12 dibagi 2 dikalikan akar 3. Seperti ini. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi luas jajar genjang adalah sama dengan alas kali tinggi. Alasnya 15 dikalikan tingginya 6 akar 3. Hasilnya adalah 90 akar 3. Yaitu yang D. Seperti itu. Lanjut soal 8. Perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR. Maka panjang sisi PR pada gambar di atas adalah PR ya. Jawab. Untuk mencari panjang PR, kita harus mencari panjang sisi PS sama SR. Untuk mencari panjang PS, perhatikan segitiga PQS. PQS ya. Kita buat segitiga siku-siku. Berarti siku-siku di S ini.
90 derajat berarti S. Terus ini P ya, P nya adalah 30 derajat, berarti ini Q ya. 30, 90 pasti Q nya adalah 60. Panjang diketahui lagi, panjang QS ini 3 cm. Perbandingan 30 ya, seperti soal 7 ini. Perbandingannya sudutnya 30 banding 60 banding 90, yaitu 1 banding akar 3 banding 2. 1 ya, 30 derajat pasti ini SQ, yaitu 3 ini. 3 dibanding 60 berarti 60 panjang PS. PS banding 90 derajat berarti panjang PQ. Nah, kita mencari panjang PS, berarti perhatikan yang ini aja. Yang ini saja, berarti PS sama dengan 3 dibagi 1, yaitu 3 dikalikan akar 3. Berarti panjang PS adalah 3 akar 3. Kemudian kita mencari panjang SR. SR berarti perhatikan segitiga RQS. Buat segitiga siku-sikunya, berarti S, siku-siku di titik S. Berarti ini Q sama R ya. S-nya 90, R-nya adalah 60. Ini 60, pasti di sini adalah sudutnya 30. Panjang SQ ya, SQ adalah 3 ini. 3, terus buat perbandingan ini ya, 30 banding 60 banding 90. Berarti ini 1 banding akar 3 banding 2. Maka 30-nya adalah SR ya. 30 pasti SR banding 60-nya QS ya. QS diketahui yaitu 3 banding 90-nya adalah sini, yaitu QR. Nah, karena kita mencari panjang SR, berarti perhatikan yang ini. SR sama dengan, maka SR sama dengan 3 dibagi akar 3 ya. Dibagi akar 3 dikalikan 1. Sama dengan 3 per akarnya hilang menjadi 3 ya. Dikalikan, jangan lupa dikalikan akar 3. Seperti ini. 3 dibagi 3 adalah 1. Berarti panjang SR adalah 1 akar 3. 1 dikali akar 3. Nah, untuk mencari panjang PR sama dengan PS ditambah SR, yaitu 3 akar 3 ya. 3 akar 3 ditambah 1 akar 3. Seperti ini ya. 3 tambah 1 adalah 4. Terus akar 3, ada akar 3-nya. Berarti jawabannya PR-nya adalah 4 akar 3. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 9. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diasir pada gambar di samping adalah, jawab, saya tulis lagi gambarnya, 14 berarti berupa persegi. Saya tarik garis diagonalnya seperti ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 daerah yang diasir yang sama. Kemudian saya tarik garis seperti ini, terus ke bawah seperti ini. Berarti panjang ini adalah 7 cm, sedangkan ini 7 cm juga. Berarti saya buat segitiga seperti ini. Berarti luas 1 sama dengan ini berupa seperempat lingkaran ya. Berarti luas seperempat lingkaran dikurangin luas segitiga. Berarti itu untuk mencari luas 1 sama dengan seperempat PR kuadrat. Pi nya 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7 kali 7. Dikurangin setengah alas kali tinggi, alasnya 7 kali 7 seperti ini, sama dengan, nah ini tinggal dicoret 7 nya, 1 kali 22 dikali 7 dibagi 4 sama dengan 38,5 dikurangin
1 kali 7 kali 7 dibagi 2 ketemu 24,5. 38,5 dikurangi 24,5 sama dengan 14. Jadi loss yang diarsir sama dengan, ini ada 8 daerah yang diarsir yang sama, 14 ya, 8 dikali 14 ya, jadi 8 kali 21, yaitu 8 kali 14 sama dengan 112. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu. Lanjut soal 10. Perhatikan gambar berikut. Tali busur ditunjukkan oleh, ini AO ya, AO berupa jari-jari, begitu pula dengan OC ya, berupa jari-jari. OD sama OB itu jari-jari. Kalau OE itu disebut apotema. Jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Lanjut soal 11. Jawab. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 90 derajat, sudut pusatnya 90 derajat, terus luas juringnya yaitu 7850 ya, luas juringnya 7850. Yang ditanyakan jari-jari lingkaran tersebut. Luas juring sama dengan 90 derajat dibagi 360 derajat dikalikan luasnya lingkaran pi r kuadrat. Luas juringnya adalah 7850 sama dengan 90 dibagi 360 derajat, itu adalah 1/4 ya, 1/4. Pi nya adalah 3,14. R yang tanyakan adalah R nya, berarti R kuadrat. Jadi R sama dengan, karena ini kuadrat berarti berupa akar ya, akar 4 dikalikan 7850 dibagi 3,14, ini 3,14 sama dengan akar, ini hasilnya adalah 10.000. Akar 10.000 adalah sama dengan 100. Jadi jawabannya yang B, seperti itu. Lanjut soal 12. Langsung saja jawab. Diketahui panjang busur satu lingkaran adalah 43,96. Jadi panjang busurnya adalah 43,96. Terus sudut pusat 60 derajat. Berarti ini 60 derajat. Tanyakan panjang jari-jari juring lingkaran tersebut. Berarti panjang busur sama dengan 60 derajat dibagi 360 derajat dikalikan keliling, dikali keliling lingkaran, pi kali 2R. Berarti 43,96 panjang busurnya sama dengan 60 dibagi 360 yaitu 1/6. Pi nya adalah 3,14 kali 2 kali R. Kita cari R nya. R nya sama dengan 43,96 dikalikan 6 dibagi 3,14 kali 2, seperti ini ya. Ini ketemu setelah saya hitung Bim Salabing ketemu 42. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu. Lanjut soal 13. Perhatikan gambar berikut. Langsung saja jawab. Saya tulis lagi gambarnya seperti ini. Diketahui sudut BCD 100 derajat. BCD berarti ini 100 derajat. Yang ditanyakan sudut BAD, berarti sudut hanya ini ditanyakan. Maka BCD ini sudut keliling. Maka sudut pusatnya adalah sudut refleksnya BOD. Untuk mencari panjang sudut refleks BOD itu adalah 2 kali dari sudut kelilingnya, berarti 2 kali 100. Berarti ini 200. Nah, kita mencari sudut BOD. Sudut BOD yaitu 360 derajat, ini total 360 derajat dikurangin 200 ketemu 160 derajat.
Berarti ini ketemu 106 derajat. Nah, sudut A, yang ini tanyakan sudut A sama dengan setengah 1/2 dikalikan sudut pusatnya, berarti kali 160 derajat. Seperti ini. Sama dengan 80 derajat. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Lanjut soal 14. Diketahui panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran adalah 40 cm dengan jari-jari lingkaran M dan N berturut-turut 10 dan 19 cm. Jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah, jawab, rumusnya adalah GSPL. GSPL adalah garis singgung persekutuan luar dikuadratkan sama dengan jarak dikuadratkan dikurangin selisihnya. Selisihnya dikuadratkan. GSPL-nya ini garis singgung persekutuan luarnya adalah 40. Berarti ini 40 kuadrat sama dengan jaraknya yang dicari, berarti jarak kuadrat ya. Dikurangin selisih kuadrat. Selisihnya maksudnya adalah selisih 10 sama 19. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. 19 dikurangi 10 berarti 9. 9 kuadrat. Nah, jarak kuadrat sama dengan, nah ini pindah ruas menjadi positif, berarti 40 kuadrat ditambah 9 kuadrat, berarti 40 kuadrat itu adalah 1600 ditambah 9 kuadrat adalah 81. Berarti jaraknya sama dengan akar 1600 tambah 81 adalah 1681 sama dengan akar dari ini adalah 41. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Lanjut. Soal 15. Diketahui kedua lingkaran dengan jari-jari berbeda jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 20 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah 16 cm. Manakah pasangan jari-jari kedua lingkaran tersebut yang sesuai? Jawab, GSPD. GSPD itu adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. Dikuadratkan ya, sama dengan jarak dikuadratkan dikurangin jumlahnya dikuadratkan. Berarti GSPD-nya adalah yaitu 16. Berarti 16 kuadrat sama dengan jaraknya adalah 20 cm, berarti 20 kuadrat. Dikurangin jumlahnya dikuadratkan. Berarti jumlahnya dikuadratkan sama dengan 20 kuadrat dikurangin 16 kuadrat. 20 kuadrat itu adalah 400. Dikurangin 16 kuadrat itu adalah 256. Berarti jumlahnya sama dengan akar dari 400 dikurangin 256 itu adalah 144. Akar 144 adalah 12. Nah, ini setelah itu saya jumlahkan ini, berarti 7 tambah 4 itu adalah 11, 7 tambah 5 adalah 12, 4 tambah 9 itu adalah 13, 6 tambah 8 itu adalah 14. Nah, manakah yang sesuai dengan ini jumlah ini yaitu 12? Berarti jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Lanjut soal 16. Perhatikan gambar berikut. Nilai X sama dengan nilai X, jadi sudut X sama dengan setengah dari 120 derajat dikurangin 20 derajat sama dengan 1/2. 120 dikurangin 20 adalah 100. Berarti setengah dari 100 adalah 50. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Lanjut. Soal 17. Perhatikan gambar berikut. Terdiri dari kubus sama balok. Jadi volume benda di atas adalah, jawab, volume kubus sama dengan 6 kali 6 kali 6
sisi kali sisi kali sisi ya. 6 kali 6 kali 6 itu sama dengan 216. Volume balok sama dengan 12 dikali 8 dikali 3. Setelah saya hitung ketemu 288. Dijumlahkan ketemu 504. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Lanjut soal 18. Diketahui Thohir mempunyai kawat sepanjang 28 meter yang akan digunakan untuk membuat kerangka balok berukuran 10 cm kali 24 cm kali 36 cm. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat oleh Thohir adalah, jawab, 28 meter dibagi 4 dikalikan 10 ditambah 24 ditambah 36. Nah, karena kawat Thohir ini 28 meter ya, sedangkan ukuran baloknya ini berupa cm, maka 28 meter ini dijadikan cm, menjadi 2800 dibagi 4 dikalikan, ini dijumlahkan 10 tambah 24 ditambah 36 ketemu 70, sama dengan 2800 dibagi 4 kali 70 adalah 280, sama dengan 10. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Lanjut soal 19. Gambar di samping merupakan jari-jari bangun ruang. Jawab, ini alasnya, ini tutup atau atap. Alas sama dengan tutup berarti berupa prisma. Berarti A sama B ini salah. Nah, prisma. Karena alasnya berupa segitiga ini, berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Lanjut soal 20. Soal 20 itu satu prisma memiliki 36 buah rusuk dan 14 sisi. Bentuk alas prisma tersebut adalah, jawab, rumusnya adalah rusuk prisma segi N itu rumusnya adalah N dikalikan 3. Kalau sisi prisma segi N, rumusnya adalah N ditambah 2. Nah, untuk mencari N sama dengan, kalau kita menggunakan rusuknya, 36 dibagi 3 sama dengan 12. Nah, kalau kita N-nya kita mencari dengan cara sisinya, berarti 14 dikurangin 2 sama dengan 12. Sama ya. Berarti bentuk alas prisma tersebut adalah yang C, segi 12. Seperti itu. Lanjut soal 21. Diketahui alas sebuah prisma berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12 cm dan lebarnya 8 cm. Jika tingginya 15 cm, luas permukaan prisma dan volume prisma berturut-turut adalah, jawab, saya mencari volume prisma dulu, sama dengan 12 dikali 8 dikali 15 sama dengan 1140. Volume prisma yang memenuhi cuma yang B, berarti jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Nah, kurang puas, saya buktikan bahwa luas permukaan prisma adalah 792. Maka luas alas dan tutup prisma itu sama dengan 2 kali panjang kali lebar, berarti 12 kali lebarnya 8, yaitu 192. Sekarang luas depan dan belakang sama dengan 2 kali panjang 12 kali tingginya, yaitu 15, sama dengan 360. Kemudian luas samping kanan plus samping kiri sama dengan 2 kali lebar
8 kali tingginya yaitu 15 sama dengan 240. Kita jumlahkan. Ini 2 tambah 0 tambah 0 berarti 2. 9 tambah 6 tambah 4 yaitu 9. Simpan 1. 1 tambah 1 tambah 3 tambah 2 adalah 700. Berarti 792. Terbukti bahwa luas permukaannya 792. Seperti itu. Lanjut soal 22. Perhatikan 5 T ABCD berikut. Jika panjang AB, BC, CD, AD adalah 30 cm, berarti berupa persegi ya, karena sama. Volume limas 6000 cm3, maka panjang TE, ini TE berapa? Jawab. Diketahui tadi AB nya 30 ya, AD nya 30, sementara volumenya adalah 6000. Volume limas ya, yang tanyakan TE. Volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volumenya 6000 ini sama dengan sepertiga kali luas alas adalah 30 kali 30 ini. 30 kali 30 berarti 900 kali tinggi. Nah, 02 ini bisa dicoret ya, ini sama ini coret. 9 dibagi 3, ini 9, sepertiga kali 9 berarti ini 3. Berarti tingginya sama dengan 60 dibagi 3. 60, ini 60 dibagi 3, berarti 20. Berarti dibelah garis sini, berarti ini yang tegak lurus ya. Ini garis tingginya yaitu 20 cm dan dibelah garis tengah-tengahnya ini. Ini ada di tengah-tengah. Berarti panjang ke sini adalah 15. Dari mana? 30. Setengahnya dari 30. Berarti ini adalah 15. Jadi panjang TE ya, TE sama dengan Pythagoras akar dari 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Seperti ini. Berarti 20 kuadrat itu adalah 400 ditambah 15 kuadrat itu 225. Sama dengan akar 400 ditambah 225 itu 625. Akar dari 625 adalah 25. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Lanjut. Soal 23. Diketahui sebuah limas dan kubus di mana luas alas limas sama dengan 2 kali luas alas kubus. Tinggi limas sama dengan sepertiga tinggi kubus. Maka perbandingan volume limas dan kubus adalah, jawab. Yang ditanyakan adalah perbandingan volume limas dibanding volume kubus. Seperti ini. Rumus volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ini luas alas limas ya, tinggi limas. Volume kubus adalah S pangkat 3, yaitu S kali S kali S. Berarti ini sepertiga kali alasnya berupa luas alas limas. Ini diketahui luas alas limas sama dengan 2 kali luas alas kubus. Alasnya kubus berupa persegi, berarti S kali S. Karena 2 kali berarti 2 kali S pangkat 2. Dikali tinggi limas adalah sepertiga tinggi kubus, berarti sepertiga kali S. Dibanding S kali S ini S kuadrat kali S ini. Berarti S kuadratnya bisa dicoret sama ini. S kuadratnya bisa dicoret. Terus S sama ini dicoret. Seperti ini. Sepertiga kali 2 kali sepertiga adalah 2/9. Berarti jawabannya adalah 2/9, yaitu B. Seperti itu. Lanjut soal 24. Diketahui Pak Budi memiliki kawat panjangnya 10 m yang akan dibuat 4 kerangka bangun ruang seperti pada gambar berikut. Terdiri dari kubus, balok, limas persegi, sama prisma segitiga. Sama sisi ini ya. Tandanya seperti ini. Sisa kawat yang dimiliki Pak Budi adalah, jawab. Panjang kawat yang dimiliki Pak Budi adalah 10 m, yaitu 10 meter. Jadikan cm karena ini cm ya. Jadikan cm menjadi 1000 cm. Terus kubus ya, kerangka kubus. Berarti ini ada 12 rusuk ya. Berarti sama dengan 12 kali 25.
sama dengan 300. Kalau balok berarti ini ada 4 ya, panjangnya ada 4, 1, 2, 3, 4, tingginya 1, 2, 3, 4, lebarnya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 30 ditambah 25 ditambah 25. 30 tambah 25 tambah 25 itu dijumlahkan 80 ya. 4 kali 80 adalah ketemu 320. Sekarang limasnya berarti ini yang alas ada 4, yang tegak ini ada 4. Berarti 4 dikali 25 ditambah 20. 25 tambah 20 itu ketemu 45 ya. 4 kali 45 ketemu 180. Sekarang yang prisma. Prisma itu ini 1, 2, 3 yang alas, yang atap 1, 2, 3. Berarti 6 kali 20 ditambah ya, ditambah ini yang rusuk tegak 1, 2, 3. Berarti 3 kali 25. 3 kali 25 sama dengan 6 kali 20 itu 120 ditambah 3 kali 25 itu 75. 120 ditambah 75 ketemu 195. Kita tambahkan semuanya, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 5 berarti 5, 2, 0 tambah 2 tambah 8 tambah 9 itu 9, simpan 1, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1 ketemu 9. Berarti sisa kawatnya adalah 1000 dikurangi 995 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Lanjut. Soal 25. Diketahui data berikut, ini datanya, pernyataan berikut yang benar kecuali. Ingat yang ditanyakan kecuali. Jawab. Nah, kita urutkan data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil di sini adalah 2 ya. Berarti 2 1 kali 3 ini yang 3 cuma ada 1 ini 3, terus 4 ada berapa nih? 1, 2, 3 ada 3, berarti 4 ada 3, terus 5 ya, 5 ini ada 2, berarti 5, terus 6 nya ada 1 ya, 6, terus 7 nya ada 2, 1, 2, 7, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data. Nah, yang paling banyak yang diulang-ulang ini cuma 4 yang paling banyak muncul. Berarti 4 ini modusnya adalah 4. Berarti yang A ini pernyataan yang benar ya, yang A ini benar. Berarti yang tanyakan kecuali berarti ini yang A salah. Terus nah ini saya ambil tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya. Maka tengah-tengahnya di sini, ya ini tengah-tengahnya di sini, terus ini tengah-tengahnya ini 4 ya, tengah-tengahnya lagi ini. Nah, ini tengah-tengahnya adalah Q1 ini. Q1-nya, nah ini Q3. Berarti Q3-nya 6, Q1-nya 4, benar. Jadi Q3-nya 6, benar. Nah, kita ngecek yang median dan rata-rata. Mana yang salah? Nah, saya cari median dulu. Median berarti atau Q2 berarti tengah-tengahnya sini, yaitu 4 ditambah 5 terus dibagi 2, yaitu 4,5. Nah, mediannya 4,5, sementara ini mediannya 5, berarti jawabannya adalah yang B, kecuali. Seperti itu. Lanjut soal 26. Perhatikan data berat badan dari 16 siswa berikut. Median dari data tersebut adalah, jawab, kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil di sini 46. 46-nya ada berapa ini? 46 ya. Terus ini 46, ini 46. Berarti 46-nya ada 4. 46, 46, 46, 46. Terus setelah itu adalah 52 ini. 52-nya ada 1, terus kemudian 54 ini ada 1 ya, 54, terus 55 ada lagi 55, 51, terus
56 ya, 56 ini 56 ada 1, terus 57 ada 1, terus 58 ini 58, terus ini 58 ada 2 ya, 58 terus 60 ada 1, terus 62 ini 62 ada 1, terus 63 ada 1, 64 terus 65 dah, terakhir 65 udah tercoret semua ini. Nah, ambil dari 8 angka dari sebelah kiri, 8 angka dari sebelah kanan, karena ada 16 siswa. Berarti mediannya, tengah-tengahnya adalah 56 ditambah 57 dibagi 2. Karena tengah-tengahnya di sini nggak ada angka, berarti ini dijumlahkan dibagi 2. Sama dengan 56 tambah 57 dibagi 2 ketemu 56,5. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Lanjut. Soal 27. Kuartil bawah dari data ini adalah jawab. Kita urutkan data ini. Yang terkecil adalah 27. Berarti 27 ada berapa? Itu 2, 3. Berarti ada 3. 27, 27, 27. Terus yang ini tinggal 4 angka lagi. Yang terkecil adalah 40, kemudian 45, kemudian 49, kemudian 64. Seperti ini. Tengah-tengahnya ini 40 ya, atau Q2. Tengah-tengahnya lagi ini, yang ini tengah-tengahnya lagi ini Q1 ya, Q1, terus tengah-tengahnya ini 45, 49, 64, berarti 49, ini Q3. Q2 itu disebut median atau kuartil tengah, sementara Q1 ini disebut kuartil bawah ya. Q3 ini bisa disebut kuartil atas. Yang ditanyakan kuartil bawah. Kuartil bawah berarti Q1. Q1 di sini adalah 27. Lalu jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Lanjut soal 28. Perhatikan tabel nilai siswa berikut. Yang ditanyakan banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas nilai rata-rata adalah jawab. Nah, ini dijumlahkan ya banyak siswa. Ada berapa siswa ini total? Maka 4 ditambah 8 ditambah 10 tambah 11 tambah 6 tambah 1, ini dijumlahkan semua ketemu 40 siswa total. Kemudian kita kalikan 4 dikali 4 ini kalikan ketemu 16. Kemudian 5 kali 8 ketemu 40, 6 kali 10 itu 60, 7 kali 11 itu 77, 8 kali 6 ketemu 48, 9 kali 1 yaitu 9 kali 1 9. Kemudian ini dijumlahkan ya, ini jumlahkan semua ketemu 250. Jadi nilai rata-rata sama dengan atau disebut X bar 250 dibagi 40. 250 dibagi 40 adalah 6,25. Berarti banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas nilai rata-rata, berarti nilainya di atas 6,25. Berarti harus nilai 789. Berarti nilai di atas rata-rata sama dengan 11 ya, 11 banyak siswanya. 11 ditambah 6 ditambah 1, hasilnya adalah 18. Berarti banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata 18 siswa, yaitu C. Seperti itu. Lanjut. Soal 29. Terdapat 5 siswa sebagai finalis lomba storytelling tingkat kabupaten. Median dari skor yang diperoleh kelima finalis tersebut adalah 85. Sementara skor 4 siswa adalah 85, 80, 95, 80, dan titik-titik. Berapakah yang diperoleh siswa yang kelima? Jawab. Diketahui mediannya ini, mediannya adalah 85. Nah, kalau kita urutkan angka ini adalah 80, 80, 85, 95.
Berarti mediannya 85 ini mediannya. Berarti ini ada dua angka di sini sebelah kiri, dan median itu nilai tengah-tengah, berarti ada satu angka di sini. Berarti siswa kelima adalah nilainya harus di atas 85. Berarti yang memenuhi adalah yang di atas 85 cuma D, yaitu 90. Lanjut soal 30. Dalam satu tim bola voli, rata-rata tinggi 6 pemain adalah 171. Apabila 2 orang pemain cadangan dimasukkan, rata-ratanya menjadi 172. Rata-rata tinggi kedua pemain yang baru masuk adalah, jawab, diketahui rata-rata 6 pemain adalah 171, sedangkan 2 orang pemain ya dimasukkan, berarti 6 ditambah 2 ya, 6 tambah 2 berarti 8 sama dengan 172 rata-ratanya. Nah, kalau kita kalikan 6 kali 171 sama dengan 1026, 8 dikali 172 sama dengan 1376. Nah, selisih itu artinya yang besar dikurangin yang kecil. Berarti 1376 dikurangin 1026 itu ketemu 350. Maka rata-rata 2 pemain yang baru masuk adalah 350 dibagi 2 sama dengan 175. Dan jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Lanjut. Soal 31. Diketahui dalam suatu kelas terdapat 14 siswa laki-laki, 16 siswa perempuan. Jika rata-rata siswa laki-laki 54, rata-rata siswa perempuan 48, rata-rata berat badan seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah, jawab, diketahui jumlah siswa laki-laki 14 ya, perempuannya 16, ini jumlah siswanya, terus rata-rata laki-laki adalah 54, terus perempuan 48 ini, 48, kemudian kita kalikan ya, ini 14 kali 54 itu ketemu 756, 16 kali 48 ketemu 768. Nah, kalau ini jumlahkan, jumlah siswa seluruhnya adalah 30. Kalau ini dijumlahkan, ini total 1524. Berarti rata-rata seluruhnya adalah 1524 dibagi 30 ketemu 50,8. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Lanjut soal 32. Diketahui tabel berikut menunjukkan banyaknya pisang goreng yang terjual di kantin sekolah selama 4 hari, yaitu Senin 64, Selasa 71, Rabu 73 banyak pisang goreng, Kamis 60. Jika rata-rata pisang goreng yang terjual hingga hari Jumat 69, berapa banyak pisang goreng yang terjual pada hari Jumat adalah, jawab. Nah, berarti ini rata-rata hingga hari Jumat, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti rata-rata 5 sama dengan 69. Nah, misalkan banyak pisang goreng yang terjual pada hari Jumat, saya misalkan X merah ini, maka 64 ditambah 71 ditambah 73 ditambah 60 ditambah X merah sama dengan 5 kali 69. 64 ditambah 71 ditambah 73 tambah 60 ketemu 268 plus X merah sama dengan 5 kali 69 ketemu 345. Jadi X merah sama dengan 345 dikurangin 268 ketemu 77. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Lanjut. Soal 33. Banyak anggota ruang sampel pada pelemparan sekeping uang logam dan sebuah dadu yang dilakukan secara bersamaan adalah, jawab. Ruang sampel pada sekeping uang logam kalau berupa angka atau gambar. Kalau sebuah dadu, mata dadu itu ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada
6 mata dadu. Nah, kemungkinan kan koinnya angka, dadunya 1. Kemungkinan lagi koinnya angka, dadunya 2. Berarti A3, A4, A5, A6. Atau kemungkinannya G1, G2, G3, G4, G5, G6. Berarti ini ada 12 ini ya. 12, 6 dikali 2, 12. Itu jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Lanjut 34. Pada percobaan lempar undi 3 uang logam sejenis secara bersamaan sebanyak 1 kali, banyak titik sampel untuk 1 angka dan 2 gambar adalah? Jawab, 3 uang logam sejenis. Kemungkinan logam pertama itu berupa angka, logam kedua angka, logam ketiga angka. Atau logam 1 itu angka, logam 2 angka, logam ketiga gambar. Atau angka, gambar, angka, angka, gambar, gambar. Atau gambar, angka, angka, gambar, angka, gambar, gambar, angka, gambar, gambar, angka, gambar, gambar, gambar. Nah, yang ditanyakan adalah 1 angka 2 gambar. 1 angka berarti ini 1 angka 2 gambar, 1 angka 2 gambar, 1 angka 2 gambar. Berarti ada 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Lanjut soal 35. Satu koin dilempar sebanyak 48 kali. Jika mata koin angka muncul 12 kali, peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka. Jawab, ini bukan yang ditanyakan, bukan angka. Kalau bukan angka, angkanya ketemu 12 kali. Berarti 48 dikurangin 12. Berarti yang bukan angka adalah 36. Yang ditanyakan peluangnya, berarti peluang sama dengan 36 dibagi 48. Kalau ini disederhanakan, sama-sama dibagi 12, 36 dibagi 12, 3, 8 dibagi 12, itu ketemu 4. Berarti jawabannya adalah 3/4, yaitu yang B. Seperti itu. Lanjut soal 36. Seorang mau melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah 6 dalam pengundian tersebut adalah? Jawab, karena 2 dadu berarti ini mata dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini mata dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ini mata dadu pertama, mata dadu kedua. Kemungkinan mata dadu 1, mata dadu 2 adalah 1, berarti 1,1. Berarti ini mata dadu 1, mata dadu 2 berarti 1,2. Ini 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Mata dadu 2, mata dadu 1 itu 2, mata dadu kedua yaitu 1, berarti 2,1 ini, 2,2 ini 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Ini 31 ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36, terus seperti ini, terus ini 43, 44, 45, 46, 47, ini 51 ya, 51, 52, 53, 54, 55, 56, terus ini 61, 62, 63, 64, 65, 66. Seperti ini ya. Terus yang ditanyakan adalah mata dadu berjumlah 6. Berarti berjumlah 6 itu seperti 1 sama 5 sini. Ini jumlahkan 1 tambah 5 kan 6. Atau ini 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Ini jumlahnya ada 5. Berarti peluangnya adalah 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 per total semua ini. Ini ke sini berarti 6 kali 6 ini. Ini kan ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 6, 36. Berarti 5 per 36. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Lanjut soal 37. 3 keping uang logam dilempar bersama-sama. Peluang munculnya 3 angka adalah? Jawab, karena ini 3 keping uang logam seperti tadi ya, yaitu angka
angka gambar ini, angka gambar angka gambar ya, terus gambar angka gambar angka, terus gambar. Yang ditanyakan adalah peluang munculnya 3 sisi angka, berarti semuanya angka. Ini ada 1, cuma ada 1, berarti peluangnya adalah 1 per ini total semua adalah 8, berarti 1 per 8. Jawabannya adalah yang A, seperti itu. Lanjut soal 38. Sebuah kantong berisi 15 kelereng hitam, 12 kelereng putih, 25 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil secara acak, maka peluang terambilnya kelereng putih adalah, jawab. Ini total kelereng ya, total kelereng adalah 15 ditambah 12 ditambah 25. Totalnya adalah 52. Nah, yang tanyakan adalah peluang terambilnya kelereng putih. Kelereng putih ini berarti ada totalnya 12. Berarti peluangnya sama dengan 12 ini. 12 dibagi 52 sama dengan, ini kalau disederhanakan sama-sama habis dibagi 3 ya, dibagi 4. 12 dibagi 4 itu 3 per 52 dibagi 4 ketemu 13. Berarti peluangnya adalah 3 per 13, yaitu yang B, seperti itu. Lanjut soal 39. Di suatu daerah peluang bayi terkena polio adalah 0,03. Peluang terkena campak adalah 0,05. Jika bayinya totalnya 1500, di daerah tersebut bayi yang terkena campak adalah, langsung ya dijawab. Berarti jawabannya adalah 0,05 dikalikan 1500. Dikalikan 1500 ketemu 75. Berarti jawabannya adalah yang C, seperti itu. Lanjut soal 40. Sebuah dadu dilempar 240 kali, frekuensi harapan muncul bilangan prima adalah, jawab. Mata dadu ya, sebuah dadu dilempar ya. Dadu ada angka mata dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tanyakan bilangan prima. Bilangan prima berarti 2, 3, 5. Berarti peluangnya adalah, ini terdiri dari 1, 2, 3. Berarti 3 angka. Berarti 3 per totalnya itu 6. Berarti 3 per 6 sama dengan disederhanakan menjadi 1 per 2. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Berarti frekuensi harapan sama dengan peluang dikalikan N. Peluangnya sama dengan 1 per 2. N-nya adalah 240, berarti 240. Setengah dari 240 adalah ketemu 120. Berarti jawabannya adalah yang C, seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa dukung channel kakak ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.